everyone, welcome back to Celasan of Iron. Masih bersama gue Rudy. Di postingan kali ini sebenarnya gue penasaran sih sama kalian guys. Sebenarnya kalian itu selama ini kalau latihan itu ngitungin volume nggak sih? Karena volume itu kan salah satu hal yang terpenting daripada latihan, selain juga dari intensity dan frekuensi latihan. Contohnya aja misalnya kalau kalian lagi fase hypertrophy ataupun lagi mau ningkatin strength, pasti volumenya pasti akan sangat beda. Nah, di sini gue mau coba tanya pada kalian, sebenarnya apakah kalian sebenarnya selama ini ngitungin volume atau enggak? Nah, dari banyak sumber yang gue baca dan dari beberapa buku yang gue baca, karena gue penasaran dengan sebenarnya berapa sih jumlah volume yang optimal untuk gue latihan supaya gue bisa mendapatkan hasil yang optimal juga ke badan gue. Sebelumnya gue sempat memberikan rekomendasi kepada diri gue sendiri dan kepada kalian dari buku Eric Helms, Strength and Muscle Pyramid. Di sana dia menyebutkan bahwa jumlah volume yang optimal secara general adalah di 40 sampai 70 reps per muscle group per session. Tapi kalian juga harus memperhatikan antara volume yang bertabrakan, karena dalam satu gerakan itu bisa melatih beberapa muscle group. Nah, itu kalau misalnya secara general. Dan kalau misalnya kalian mau cara gampangnya atau mau hitungan gampangnya, mungkin kalian bisa stick di sini. Kalau kalian beginner, kalian bisa mulai dari lower end volume recommendation-nya, yaitu di sekitar 40-an per muscle group per sesi. Tapi kalau kalian misalnya udah intermediate atau advanced, mungkin kalian butuh higher volume. Nah, terus gue ternyata juga dapat sumber lain dari Dr. Brad Schoenfeld dari suatu studinya, yaitu dia merekomendasikan sweet spotnya adalah antara 10 sampai 20 set per muscle group per week. Oke, jadi ini sangat simple banget. Kalian tinggal ngebagi aja dari 10 sampai 20 set per week ke masing-masing muscle group. Nah, tapi di sini sekarang gue mempelajari suatu hal baru lagi, yaitu cara menghitung volume atau menentukan volume dengan lebih advance atau lebih terspesifikasi. Dan menurut gue ini bagus banget untuk gue share bagi kalian mungkin tertarik untuk mengoptimalkan program latihan kalian atau progress fitness kalian. Nah, kalau tadi di dua rekomendasi tersebut dari bukunya Eric Helms dan Dr. Brad Schoenfeld itu mungkin lebih secara umum atau general. Nah, di sini akan dibagi menjadi lebih spesifik, yaitu per fase kalian latihan atau per tujuan kalian latihan itu seperti apa. Dan kebetulan gue mendapatkan ini dari artikelnya Renaissance Periodization, atau kalian bisa search di Google Renaissance Periodization Dr. Mike Israetel. Dan juga dia satu grup atau satu kawanan lah dengan Juggernaut Training. Jadi ini menurut gue bagus banget nih untuk bisa gue share ke kalian. Nah, di sini volume dibagi menjadi dua, yaitu MEV atau minimum effective volume dan MRV atau maximum recoverable volume. Nah, apa itu MEV dan MRV? Nah, MEV itu adalah volume minimal yang kalian lakukan, yang kalian harus lakukan supaya kalian mendapatkan training effect. Jadi misalnya kayak kalian latihan dada misalnya, ya kalian punya batasan volume minimal supaya kalian bisa mendapatkan efek dari latihan dada yang kalian lakukan. Karena misalnya kalau kalian latihan bench press cuma 1 set, nah itu tentu saja kalian nggak akan menghit minimum threshold dari MEV tersebut atau dari volumenya tersebut untuk mendapatkan training effect. Nah, kalau MRV adalah sebaliknya, itu adalah volume maksimal yang bisa badan kalian tangkap atau yang bisa badan kalian recover. Jadi kalau kalian ingin mengoptimalkan progres latihan kalian, tentunya kalian harus latihan di MRV atau di maximum recoverable volume atau volume yang bisa kalian recover di dalamnya. Nah, tentunya bagi kalian yang nonton video ini, pastinya kalian ingin mendapatkan progres yang lebih cepat dong. Nah, terus gimana kalau kita cuma latihan di MEV? Ya sebenarnya nggak apa-apa, kalian juga tetap akan mendapatkan progres, cuman akan lebih lambat. Dan gue yakin yang nonton video ini pasti penasaran bagaimana cara tercepat atau cara terefektif untuk mendapatkan progres di tubuh kalian. Terus sekarang pertanyaannya adalah, gimana cara nentuinnya atau gimana caranya untuk mendapatkan angka MRV tersebut? Karena kalau kita latihan melebihi MRV, tentunya itu melebihi batas maksimal badan kita yang akan bisa kita recover.
Nah, di sini sangat menarik karena di sini untuk menghitungnya itu sangat personalized, itu sangat berbeda-beda setiap orang. Nggak seperti dari dua rekomendasi sebelumnya yang sangat generalized atau udah dijabarkan angkanya dan itu berlaku untuk secara general, tapi di sini berlaku secara spesifik. Berikut, kalau bagi kalian yang tertarik, kalian bisa perhatikan bagaimana caranya menghitung MRV. Pertama, kalian bisa tentukan dulu kalian ada di fase mana atau tujuan kalian itu sekarang lagi untuk apa. Apakah kalian lagi gedein badan atau lagi fase hypertrophy, atau kalian lagi berusaha untuk lebih fokus meningkatin strength. Nah, sekarang mungkin kita akan coba di fase hypertrophy, karena mungkin kebanyakan dari audiens yang ada di gua itu tujuannya adalah untuk gedein otot. Oke. Nah, sekarang untuk setiap fase itu mempunyai overloading set yang berbeda-beda. Overloading set adalah set yang main set atau set inti di luar set pemanasan. Jadi pemanasan atau set ringan itu nggak dihitung. Tapi overloading set adalah set yang working set yang kalian berat, yang kalian bekerja di dalamnya. Nah, untuk hypertrophy itu adalah set per week-nya adalah 8-20. Jadi range-nya lebih tinggi volumenya untuk hypertrophy. Kalau untuk strength, tentu saja volumenya atau setnya itu lebih rendah, sekitar 4-16, lebih rendah daripada hypertrophy, tapi intensitinya atau beban yang digunakan dari persentasenya akan lebih tinggi. Nah, oke. Nah, sekarang 8-20 ini itu range-nya sangat luas bagi kebanyakan orang. Dan inilah starting point untuk menentukan volume itu 8-20. Nah, di sini dari total overloading setnya tadi akan dibagi menjadi 3 big lift. Jadi akan dimasukkan ke 3 gerakan besar. Karena setiap tipe gerakan itu mempunyai efek untuk badan kita yang beda-beda. Gerakan yang paling ringan itu di sini adalah bench press. Bench press, any kind of pressing movement seperti overhead press, shoulder press, incline bench press dan lain-lain itu masuknya ke bench press. Nah, kenapa di sini bench itu paling tinggi untuk volumenya? Karena dia gerakannya lebih ringan dan lebih gampang direcover untuk tubuh kita. Jadi dia bisa memiliki volume yang lebih tinggi. Lalu gerakan yang lebih berat dari bench adalah squat. Squat dan variationnya seperti X squat, leg press, lunges dan lain-lain itu masuknya ke squat. Di sini volumenya akan lebih rendah karena effortnya lebih berat. Dan yang ketiga adalah deadlift. Di sini adalah yang paling berat. Maka dari itu untuk volumenya sangat rendah, di sini lebih rendah, yaitu di 6-12. Nah, mungkin bagi kalian yang tujuannya hypertrophy atau mau bangun otot, mungkin ada dari sebagian kalian yang nggak mau ngelakuin deadlift. Nah, mungkin kalian cuma mau melakukan Romanian deadlift atau misalnya stiff leg deadlift. Nah, ini mungkin angka dari deadlift ini bisa lebih tinggi karena kalian nggak melakukan full deadlift, kayak rowing movement, barbell row, terus juga pendlay row, segala jenis row atau segala jenis yang menggunakan back dan hip sebagai penyangganya, kalian mungkin bisa masukin ke volume dari deadlift ini. Oke, kalau sampai sini kalian udah paham, gue akan coba lanjutin ke bagaimana cara ngitung ke berikutnya. Nah, di sini akan ada suatu bagan atau kuesioner yang kalian harus isi berdasarkan tubuh kalian dan pengalaman fitness kalian. Oke. Nah, kalian bisa lihat di sini, yaitu pertama adalah gender kalian. Apakah kalian laki-laki atau perempuan? Kalian bisa isi. Lalu berikutnya adalah berat badan kalian. Berat badan kalian, apakah kalian masuk ke kategori ringan, yaitu 55-75, atau middle, 75-100, heavy, atau super heavy, kalian bisa isi di sana. Terus tinggi kalian sampai mana, misalnya kalian pendek atau medium, tergantung dari kalian bisa isi. Terus berikutnya adalah strength kalian itu nyampe mana. Nah, di sini sebenarnya patokan aslinya adalah dari kelas di USAPL. Cuman di sini akan gua convert aja supaya kalian nggak bingung menentukan strength class kalian. Di sini kalian bisa lihat aja di bagan kalian. Kalau low itu totalnya di bawah 400, kalau moderate itu 400 sampai 600, kalau high itu 600 sampai 800, kalau very high itu 800 sampai 1000.
Mungkin di atasnya lagi ada yang berat lagi, nanti bisa diisi. Cuman kebanyakan dari kita mungkin nggak nyampe di sana. Terus experience bisa kalian lihat juga di sini untuk beginner di bawah 4 tahun, intermediate 4 sampai 8 tahun latihan, advance 8 sampai 12 dan very advanced 12 tahun ke atas. Lalu di sini umur juga menentukan. Umurnya bukan umur latihan ya, tapi biological age atau umur kalian itu di berapa tahun. Lalu di sini adalah berikutnya diet. Diet kalian tuh kayak gimana? Kalau misalnya diet kalian poor, itu berarti kalian lagi diet atau lagi kalori defisit, terus kalian nggak makan cukup banyak atau nggak ngerti cara ngitung makanan, ngitung kalori, itu berarti poor. Terus kalau average berarti kalian mungkin ngerti ngitung kalori dikit-dikit, kalian makan di kalori maintenance, nggak kelaparan, nggak lagi diet, itu di average. Terus berikutnya ada good berarti kalian udah ngerti ngitung kalori, mungkin kalian makan di kalori surplus, terus kalian udah tahu cara mengatur protein, fat dan carbs, menghitung makronutrisi, udah tahu kapan waktu makan yang benar dan lain-lain, suplementasi bagus, itu mungkin kalian ada di good nutrition. Oke. Nah, berikutnya adalah sleep. Kalau kalian di kategori poor, itu berarti tidur kalian jelek banget, kayak kurang dari 5 jam atau 5 jam per hari. Terus ada di average itu di antara 6 sampai 7 jam. Lalu good itu berarti tidur kalian di atas 7 jam setiap harinya. Ini sleep secara overall ya, bukan sleep secara harian, tapi secara rata-rata gimana kalian tidur. Terus stres di sini adalah stres di luar latihan. Mungkin stres dari kerjaan atau stres dari kehidupan luar. Mungkin kalau kalian yang bukan pekerja kantoran atau kalian yang misalnya nganggur atau nggak ngapa-ngapain, atau kalian cuman kerja dan makan tidur latihan, mungkin stres kalian di sini bisa ditulis low atau rendah. Tapi kalau misalnya kalian yang kerja biasa-biasa aja, jarang lembur, ya santailah hidupnya, biasa itu medium. Terus kalau misalnya kalian yang stres kerja ada tinggi, lembur, harus keluar kota dan kemana kemari, latihan juga mepet-mepet, mungkin bisa yang high. Oke. Terus di sini steroids, yes atau no, itu tergantung kalian yang isi. Karena tentunya kalau misalnya kalian pakai steroid, itu kapasitas recovery kalian akan lebih bagus dibanding yang natural. Oke. Nah, terus di sini setelah kalian udah isi semuanya, kalian bisa cocokkan dengan bagan yang ini. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat di paling atas itu adalah ada -5, -5 sampai +5, dimana nanti akan kita ambil dan kita cocokkan ke starting point yang tadi udah kita jelasin di awal. Oke. Nah, di sini misalnya gua ambil contoh 2 kategori orang. Yang pertama ada Budi itu laki-laki, dia berumur 25 tahun. Habis itu Budi itu berat badannya 100 kilo, lalu dia tingginya 190, lalu habis strength-nya tadi udah kuat banget, dia total SBD-nya itu di 600 kilo misalnya. Oke, terus dia udah latihan selama 10 tahun, terus dietnya dia biasa-biasa aja, jadi dia nggak terlalu mentingin makronutrisi, yang penting dia makan cukup lah gitu. Oke, average. Nah, terus dia Budi tidurnya biasa-biasa aja, misalnya 5-7 jam, 6-7 jam. Habis itu misalnya Budi ini seorang atlet, jadi dia kerjaannya hanya latihan dan tidur, makan, persiapan latihan dan lain-lain. Jadi stresnya sangat rendah. Dan Budi ini misalnya contohnya di sini Budi menggunakan steroids, jadi dibulatin pakai yes. Di sini kalian bisa lihat jadinya, karena Budi itu adalah laki-laki, jadi di sini tidak ada penambahan, 0. Nah, terus karena Budi itu masuknya 100 kilo lebih, jadi dia ada di kelas heavy. Nah, kalau heavy otomatis volumenya akan berkurang.
jadi -2. Kenapa? Karena ketika dia ngangkat, misalnya dia squat, otomatis selain beban yang diangkat di barbelnya, dia juga harus menahan berat badannya dia. Jadi pastinya akan lebih berat dibandingkan orang yang badannya lebih ringan. Jadi di sini volumenya juga akan berkurang, jadi -2. Lalu karena di sini Budi tinggi, jadi dia tall, jadi volumenya juga akan berkurang menjadi -1. Kenapa tall berkurang volumenya? Karena ketika dia lebih tinggi, range of motionnya akan lebih jauh dapatnya. Kalau orang yang kakinya pendek atau tingginya cuma 150 sama orang yang tingginya 2 meter, kalau ketika dia squat ataupun ketika dia ngelakuin gerakan lain kayak bench press ataupun deadlift misalnya, pasti orang yang lebih tinggi jaraknya itu bakal lebih panjang dan akan lebih berat. Jadi karena itu volumenya juga akan berkurang, -1. Lalu berikutnya adalah strengthnya Budi di sini high, tinggi, karena dia udah bisa ngangkat totalnya di atas 600, jadi volumenya berkurang lagi -1. Nah, karena bebannya yang bisa diangkat, beban absolutnya memang lebih berat, jadi otomatis jointnya dia, sendinya dia, ototnya dia bakal lebih beat up, bakal lebih berat kerjanya, dan otomatis volumenya juga pasti akan berkurang. Oke, nah di sini karena Budi udah latihan di atas 10 tahun, Budi akan masuk ke kategori advance. Advance di sini berarti 0 ya, 0. Lalu Budi di sini umur 25, berarti dia masih muda, ada penambahan 1 di volumenya. Karena semakin muda umur seorang, dia bisa mentolerir volume yang lebih tinggi. Oke. Lalu di sini nutritionnya Budi adalah average, lalu tidurnya average juga. Nah, dan stresnya adalah low stress. Jadi dia bisa mendapatkan ekstra 1 set lagi karena dia stresnya rendah. Oke. Nah, dari sini Budi menggunakan steroids. Jadi mungkin bisa ditambahkan 3 set untuk MRV-nya dia. Oke, nah jadi kita udah ketemu tentang si Budi ini. Jadi kita jumlahkan tadi totalnya. Oke, jadi di sini totalnya adalah +1. Jadi si Budi ini dari MRV baseline-nya bisa mendapatkan +1. Oke, jadi kita lihat di sini. Misalnya dia untuk gerakan squat 10 sampai 16. Average-nya midpoint-nya adalah 13 set. Jadi Budi direkomendasikan untuk squat per week-nya, dan variasi squatnya totalnya sebanyak 14 set per week. Lalu habis itu bench press 14 sampai 20. Di tengahnya ada 17 set, berarti Budi disarankan melakukan 18 set untuk bench press. Lalu deadliftnya 6 sampai 12 itu ada di 9. Jadi Budi disarankan melakukan deadlift dan variationnya itu sebanyak 10 set. Oke. Nah, lalu di contoh kedua, di orang kedua, kita misalnya contohnya ambil si Susi. Oke. Susi adalah wanita. Habis itu dia beratnya cuma 57 kilo, tingginya 150. Lalu strength-nya itu low, totalnya nggak nyampe 400. Lalu experience-nya mungkin dia latihan, gua ambil contoh 5 tahun, jadi intermediate. Lalu umurnya misalnya si Susi ini udah 40 tahun, jadi kita ambil di sini 40 tahun. Lalu dietnya si Susi ini, dia misalnya seorang nutrisionis atau misalnya dia ngerti banget tentang nutrisi dan dia mengatur banget makanannya, jadi dietnya bagus, good. Lalu Susi tidurnya normal 6 sampai 7 jam. Lalu Susi ini kerjanya kantoran tapi biasa aja, jadi dia medium Susi, dan dia nggak menggunakan steroid, jadi no. Oke. Nah, kita hitung MRV-nya Susi. Sama kayak tadi, kita lihat lagi di sini. Karena dia female, dia bisa melakukan volume lebih banyak.
Karena memang perempuan bisa mentolerir volume lebih banyak daripada laki-laki. Karena perempuan mempunyai kapasitas recovery yang lebih cepat daripada laki-laki. Oke. Terus yang kedua adalah dia light atau berbadan ringan, jadi dia plus 4. Lalu dia pendek, jadi dia plus 2. Oke. Lalu dia strength-nya low karena beban yang digunakan masih rendah, nggak berat-berat, persentasenya juga, jadi dia bisa menambah 1 set lagi untuk MRV-nya. Lalu berikutnya dia intermediate mempunyai keuntungan dibanding beginner, dia bisa mentolerir volume yang lebih banyak, jadi plus 2. Nah, karena umurnya Susi udah berumur sekitar 40 tahun, udah lebih tua daripada Budi, jadi dia masuk ke kategori minus 2 di sini. Lalu next, dia tidurnya biasa aja, dietnya bagus, jadi plus 1. Lalu berikutnya stresnya biasa aja, jadi plus 0 ya. Dan dia nggak menggunakan drugs, nggak menggunakan steroid, jadi 0. Sekarang kita jumlah berapa total MRV-nya Susi. Jadi Susi mendapatkan 13 set lebih banyak daripada starting point-nya. Oke. Nah, jadi di sini ketika melakukan squat, Susi bisa melakukan 13 set ditambah 13 set, 26 set total squat per week dan variasinya. Lalu untuk bench press atau untuk segala jenis pressing movement, si Susi ini bisa mendapatkan 30 set per week untuk MRV-nya. Sangat banyak ya. Berarti karena dia memang lebih ringan dan bebannya lebih enteng juga yang dia bisa pakai, terus juga dia lebih pendek, jadi memang bisa melakukan volume yang lebih banyak. Lalu untuk any kind of deadlift movement dan variasinya, dia bisa melakukan 9 ditambah 13, 22 sets per week. Tentunya bukan deadlift semua, tapi deadlift variation. Nah, jadi inilah rekomendasi volume optimal yang berbeda-beda setiap orangnya. Oke. Nah, tapi kalau untuk menyusun program latihan, tentunya bukan hanya volume yang dibutuhkan, ada juga intensitas latihannya seberapa besar. Intensitas itu bisa dihitung dari percentage 1RM untuk pemilihan bebannya, lalu juga bisa pakai RPE, lalu juga bisa exercise selection-nya apa aja. Mungkin kalau untuk hypertrophy, exercise selection-nya atau variasi gerakannya bisa lebih bervariasi, bisa lebih banyak. Lalu frekuensinya bagaimana, pembagian stres dalam per week juga harus dihitung. Tapi di sini at least kalian udah dapet berapa total volume yang optimal buat kalian. Oke. Kalau post ini membantu, mungkin kalian bisa like dan share ke teman-teman kalian, dan mungkin kalau ada pertanyaan kalian bisa tanya di bawah. Oke, sekian ilmu yang bisa gue share ke kalian. Semoga bisa membantu kalian untuk mendapatkan progres lebih bagus, dan bisa membantu diri gue pribadi juga untuk mendapatkan progres lebih bagus juga tentunya. Karena bukan kalian doang yang pengen progres, gue juga pengen progres, cuy. Oke? Thank you dari gua, semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil. Dan kalau dari kalian masih ada yang kebingungan tentang cara mengatur pola latihan, mengatur pola makan, gua sediakan online coaching. Kalian bisa langsung aja ke website gua di sonofIronfitness.com. Di sana gua sediakan beberapa program yang bisa kalian pilih. Ada build muscle program, ada fat loss program bagi kalian yang ingin cutting atau menurunkan berat badan. Nah, di sini nggak hanya gue sediakan latihan, tapi gue akan hitungkan kepada kalian meal plan personal untuk kalian sampai gram-gram makanannya gue hitungkan. Dan di sini gue sediakan konsultasi one-on-one seumur hidup, guys. Nah, berikut akan gue coba tampilkan testimonial dari member Son of Iron Fitness yang sudah berhasil mendapatkan goals-nya.
Alright guys, sekian video singkat dari gua. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Dan bagi kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe di sini. Dan juga kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah ini. Insya Allah akan gue jawabin satu persatu guys. Alright. Dan jangan lupa juga follow Instagram gua di @rudisektio, karena di sana banyak banget ilmu bermanfaat buat kalian yang kalian bisa pelajarin yang belum bisa gue share di YouTube guys. Alright guys, sampai ketemu lagi di video berikutnya, and peace.